Di sini beliau Syekh Muhammad Al-Maliki merenung sejenak dari kata akmaltu, aku telah sempurnakan. Dari satu kata tersebut beliau mengambil kesimpulan bahwa sebuah agama yang sempurna pasti turun pada pribadi yang sempurna pula. Jadi tidak mungkin kalau dimisalkan, dianalogikan, nggak mungkin ada kendaraan dan beban, tapi bebannya lebih berat dari kendaraannya, pasti nggak kuat. Normalnya akal seperti itu. Motor bebek Supra X disuruh ngangkat muatannya tergandeng, nggak kuat. Jebol gitu. Bahannya bocor atau somplak, paling tidak remak lah. Buatan kiat, nggak kuat. Sedang begitu juga agama ini adalah agama yang sangat sempurna. Dengan nas Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menurunkan agama ini, yang menurunkan risalah ini untuk seluruh umat manusia diturunkan, maka tentu kepada pribadi yang mana hatinya sanggup mengangkat sesuatu yang besar itu. Pribadi tersebut lebih sempurna dari beban yang dimulai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد إخواني رحمكم الله, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Sayyidul Walid Al-Habib Saleh bin Isa Mulahila atalallahu umrahu fi ta'atillah wa ridha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Bil khusus akhina ustadina Ustaz Al-Habib Al-Sayyid Abdul Rahman bin Saleh Maula Khilah dan Al-Habib Hanif bin Saleh Maula Khilah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur-umur beliau dan menjaga beliau dari segala mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan saya dengan tempat ini, yaitu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Bukhari, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab yang paling otentik dan paling akurat setelah kitabullah Al-Quran. Kitab yang berisi hadis-hadis Rasulullah SAW dan derajatnya pun derajat pertama. Jadi banyak kitab-kitab hadis Nabi baginda Muhammad SAW, tapi kitab Bukhari dan kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim ini adalah kitab yang terletak di strata yang paling atas setelah kitab suci Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ruh, ya, jiwa makhluk-makhluknya Allah, entah itu manusia atau jin atau malaikat atau ruh, pokoknya. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkelompok-kelompok, ya. Berklan atau memiliki golongan-golongan. Junudun mujannadah. Bagaimana kalau tentara itu kan ada kompi 1, kompi 2. Satu kompi itu biasanya ada 100, ada 200, ada 300. Nah, itu roh, itu arwah. Ketika di alam roh dulu, itu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya secara berkelompok-kelompok sesuai kategorinya masing-masing. Ya. Rasulullah SAW melanjutkan di situ yang cocok. Fama ta'arafa minha iktalaf. Yang cocok, yang satu grup dulu di alam roh, itu nanti di alam dunia akan bersama kembali, akan cocok lagi, akan cocok kembali. Wa ma tanakara minha ikhtilaf. Tapi kalau grupnya, kelompoknya dari alam roh sana sudah berbeda, maka di dunia meskipun dia tiap hari ketemu gak akan cocok, ya. Orang jodoh bahasanya, nggak jodoh, nggak ketemu. Auranya ini buatan ketemu. Satu air, satu minyak, nggak ketemu. Shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Majelis-majelis seperti ini, seperti malam hari ini, menunjukkan bahwa ruh kita dahulu di alam ruh pernah bertemu dan cocok. Alhamdulillah. Ruh jiwa-jiwa kita dulu sudah satu grup, ya. Bukan grup WhatsApp, bukan. Sudah satu grup dulu di alam roh. Maka di dunia kita kembali satu grup lagi, insya Allah. Sampai di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu bayangkan, ya, bayangkan saja atau maknai benar hadis ini. Kita resapi benar-benar. Bagaimana orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, maka tidak diragukan lagi rohnya dulu di alam roh bersama roh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Al-Habib Abdurrahman mengisahkan kepada kita, menceritakan bahwa di tempat ini alhamdulillah diadakan majlis pembacaan kitab Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, ya, yang judulnya, yang artinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling sempurna, yang ditulis oleh Syekh Masyayikhna, guru dari guru besar kami, yaitu Sayyidul Walid Al-Imam Al-Habib Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah. Beliau adalah seorang ahli hadis, seorang ulama yang tinggal di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, zadahallah syarafan wa ta'ziman, kota suci Makkah, yang mana seluruh umur beliau habis untuk membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umur beliau, waktu beliau, karya-karya beliau, orasi-orasi beliau, ceramah-ceramah beliau, entah itu di radio, entah itu ketika di TV, dakwah beliau ketika beliau datang ke Indonesia ini atau ke negara-negara yang lain, seluruhnya untuk membela akidah dan amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu membelanya bukan sekedar membelanya dengan dalil yang kuat, yang tak terbantahkan,
tidak lain mengambil dari Al-Quran dan hadis. Kitab Muhammad, Sayyidina Muhammad Al-Insanul Kamil yang jenengan ngaji kalih Habib Abdurrahman, itu termasuk salah satu karya fenomenal beliau, karya masterpiece lah bahasa kerennya sekarang, bukan bestseller, bukan, karena beliau nggak pernah jual kitab. Sayyidina Muhammad Al-Maliki itu nggak pernah jualan kitabnya, nulis kitab terus dijual, nggak pernah. Nah terus pripun dibagi, ada tamu datang dikasih kitab, bahwa apalagi tamunya santri dikasih kitab plus dikasih amplop. Nah itu Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Dan kitab, termasuk kitab beliau yang paling fenomenal adalah yang antum semua kaji, karena kitab tersebut benar-benar kitab yang membuka mata kaum muslimin, yang membuka mata orang yang katanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau engkau mencari kesempurnaan maka carilah dari manusia paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kau ingin sempurna dalam bidang apa? Kehidupanmu, pola makanmu, pola minummu, tata keramamu, ekonomi, sosial, budaya, mau apa macamnya, semua sama Sayyid Muhammad Al-Maliki ditaruh di kitab itu dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutannya. Kitab ini muncul adalah sebuah bentuk renungan beliau dari satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Al-yawma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat terakhir yang turun surat Al-Maidah, yang mana artinya hari ini, kata Allah Ta'ala, itu di saat ayat itu turun di haji wada, haji perpisahannya Nabi Muhammad SAW, haji terakhir sebelum Nabi Muhammad kembali ke Madinah beberapa bulan kemudian wafat. Hari ini telah aku sempurnakan agama, aku sempurnakan untukmu, untuk kalian, untuk Nabi Muhammad dan umatnya, agama kalian. Al-yawma akmaltu. Di sini beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki merenung sejenak dari kata akmaltu, aku telah sempurnakan. Dari satu kata tersebut beliau mengambil kesimpulan bahwa sebuah agama yang sempurna pasti turun pada pribadi yang sempurna pula. Jadi tidak mungkin, kalau dimisalkan, dianalogikan, gak mungkin ada kendaraan dan beban, tapi bebannya lebih berat dari kendaraannya, pasti gak kuat. Normalnya akal seperti itu. Motor bebek Supra X disuruh ngangkat muatannya tergandeng, gak kuat. Jebol bahannya bocor atau somplak, paling tidak remak lah, buatan kiat, nggak kuat. Sedang begitu juga agama ini adalah agama yang sangat sempurna dengan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menurunkan agama ini, yang menurunkan risalah ini untuk seluruh umat manusia diturunkan, maka tentu kepada pribadi yang mana hatinya sanggup mengangkat sesuatu yang besar itu. Pribadi tersebut lebih sempurna dari beban yang dimulai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Disitulah beliau menulis kitab ini, Sayyidina Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang paling sempurna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nek ulama niku ngerenungnya dari kitabnya, ngelamun itu berubah jadi kitab. Kalau kita kan ngelamun itu ngapunten ten jeding ten jeding ngelamun buh dadi apa iku. Nek ulama seperti Sayyid Muhammad Al-Maliki ya ngerenung jadinya kitab.
Di situ beliau juga memaparkan beberapa hal penting, yakni sesuatu yang seharusnya itu adalah turas atau warisan milik kita, tapi sayangnya itu yang make banyak orang yang di luar Islam, malahan orang-orang barat. Etika, akhlak, pemikiran atau manhaj atau thariqah atau kurikulum yang sudah digaris besarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang make malah orang barat. Ten barat niku wonten namine sekolah etiket nih, sekolah etika, namanya sekolah belajar akhlak. Niku wonten di barat. Kalau mau makan gimana? Sama duduk. Pakai, meskipun nggak semuanya menurut sama seperti Islam, tapi di situ sampai ada sekolahnya, sekolah belajar akhlak. Ya menunjukkan bahwa mereka itu jauh dari akhlak, sampai akhlak pun belajar ini, melebat sekolah belajar akhlak. Nah itu mereka itu mengadopsi atau mengambil kebanyakan dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dari akhlak-akhlak Islam, yang mana kita ini sudah banyak lupa, sudah banyak ketinggalan bahwa ini sebenarnya milik kita. Itu dikaji, diartikan, diterjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris, Jerman, Prancis dan lain-lain. Dipelajari di universitas-universitas. Nah, orang-orang yang para muslimin, mereka di akhir zaman ini sudah kehilangan panutan, kehilangan sosok, kehilangan yang bisa ditiru. Maka beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki memberikan kita hadiah yang besar berupa kitab tersebut, yang mana disebutkan semua keutamaan Rasulullah. Dari pertama fisik beliau, fisik pun dibahas, kesempurnaan fisik, bagaimana wajah Nabi Muhammad SAW, bagaimana mata Nabi Muhammad SAW, bagaimana hidung beliau, bagaimana kulit beliau, bagaimana berdiri biku. Seakan-akan beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki sedang melukiskan kepada kita sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dilukisnya itu di dalam hati kita, bukan ditulis, dilukis di atas kanvas atau kertas atau gambar atau apa itu sekarang namanya vektor apa, bukan, tapi dilukis di hati kita. Karena yang dilukis di hati ini lebih nempel. Ya. Maka dari itu kata sebagian ulama mengharamkan, bahkan banyak ulama mengharamkan bahwa melukis Nabi secara mutlak, nggak boleh Nabi itu dilukis. Karena apa? Karena itu pertama membatasi ruang gerak otak kita, kedua juga keindahan kesempurnaan Nabi SAW itu dengan mata telanjang saja tidak bisa diungkapkan, apalagi hanya sekedar digambar. Jadi gambar manusia itu pasti terbatas. Itu makanya efeknya kalau ada film-film tentang Islam itu salah satu efeknya tersebut. Akal kita jadi terbatas. Kulo niki kalau disebutkan nama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib itu teringatnya sama Anthony Quinn. Ngertos Anthony Quinn? Anthony Quinn itu artis film Ar-Risalah. Dulu ada film zaman Nabi Muhammad judulnya The Message, Ar-Risalah. Itu tokoh Sayyidina Hamzah itu digambarkan salah satu tokoh nama artisnya Anthony Quinn. Ya wes sampai tua ya, sampai segini kalau nyebut ada kisahnya Sayyidina Hamzah, keingetnya siapa? Anthony Quinn. Siapa Anthony Quinn? Bukan orang Islam, orang Kristen. Ya, maka dari itu pentingnya belajar dari hadis, dari kitab, dari riwayat tentang surah atau gambarnya orang-orang tertentu, orang-orang terdahulu, khususnya Rasulullah SAW, adalah untuk melukis di hati kita. Makanya di hati kita ini lebih afdal daripada kalau harus digambarkan benar-benar. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan juga kitab tersebut, alhamdulillah, apabila kita sudah bisa membacanya, memaknainya, memahaminya, sehingga kalau sudah terlukis di hati kita baginda Nabi Muhammad SAW,
maka sangat mudah sekali hati ini tidak ada tidak ada celah untuk tidak mencintai beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah tahu Rasulullah, tahu kesempurnaan beliau, tahu akhlak beliau, tahu perilaku beliau, maka tidak lain kita pasti akan mencintai beliau. Kalau sudah mencintai, itu adalah dalil alamat bahwa roh kita adalah roh yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, alhamdulillah kita sekarang punya guru. Di sini adalah Habib Abdurrahman bin Saleh, ada adik beliau Habib Hanif, ada ayah beliau Habib Saleh bin Isa Mulahila, yang mana benar-benar mengajarkan kita ya, meniru sosok panutan yaitu baginda Muhammad SAW lewat jalur yang paling cepat, lewat jalur yang paling lurus. Jalurnya siapa? Jalurnya Ahlul Bait, jalurnya anak keturunan Rasulullah ya. Jalurnya pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam darah mereka mengalir darah siapa? Darah kakek mereka. Darah di dalam darah mereka mengalir darah Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah SAW, ahlu baiti kasafinati Nuh ya. Ahlul baitku, anak keturunanku, anak cucuku itu sebagaimana kapalnya Nabi Nuh. Pripun kapal Nabi Nuh? Kapalnya Nabi Nuh itu ada ketika seluruh bumi ini semuanya kafir ya, yang selamat itu yang naik kapal itu. Yang gak mau naik selamat, yang gak mau naik tenggelam. Yang naik selamat. Aman rakibah najah wa man tarakaha gharib. Yang naik selamat, yang gak mau naik jangan harap untuk selamat. Tidak ada seorang pun yang mengaku muslim atau bahkan tidak ada seorang ulama pun yang mana dia diberkahi di dalam ilmunya, di dalam pemikirannya, di dalam karya-karyanya, kecuali punya intisab atau punya hubungan dengan keluarga Nabi Muhammad. Entah itu nasab, entah itu intisab, guru termasuk ya. Intisab itu atau nyambung itu gak harus jadi anak cucu Nabi, enggak. Mencintai anak cucu Nabi itu juga nyambung, karena kelak akan dibangkitkan bersama mereka. Almar'u ma'aman hab, orang itu kelak akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Maka dari itu, Ustaz, kalau bukan Habib, saya bukan keturunan Nabi. Cintai anak cucu Nabi, kalian bersama keturunan Nabi. Cintai keluarga Rasulullah, kalian bersama Rasulullah SAW. Ya. Intisab itu gak harus dibentuk dengan darah, dengan mengikuti jalannya, dengan mencintai keluarganya, dengan mencintai sahabat-sahabatnya, dengan mencintai majelis-majelisnya. Ini majelis Rasulullah. Majelis seperti ini pada hakikatnya bukan majelisnya Habib Saleh, bukan majelisnya Habib Abdurrahman, bukan majelisnya Habib Hanif. Ini majelis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, semoga berkat bulan yang mulai ini, bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW, bulan yang dimana di situ kita diperintahkan untuk bersolat kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita barakah di bulan ini, sehingga bulan depan insya Allah kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan semangat yang baru, dengan semangat yang kuat, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dalam qiyam, dalam siyam, dalam berpuasa, dalam qiyamul lail, dalam sholat tarawih, dalam membaca Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak mengumpulkan kita bersama baginda Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan roh-roh kita adalah roh yang bersemayam dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah mengumpulkan kita bersama anak cucu beliau, bersama ulama-ulama yang membawa syariat beliau, bersama orang-orang yang dicintai oleh beliau. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.